yang kita siapkan adalah bahan utama yaitu bunga pepaya. Tips memilih bunga pepaya, pastikan kita memilih bunga pepaya yang masih segar atau masih kuncup dan belum terlalu matang. Karena bunga pepaya yang terlalu tua atau udah matang rasanya pasti lebih pahit. Kemudian bahan lainnya ada daun pepaya, kita tambahkan juga nanti. Selanjutnya, untuk cara memotong bunga pepaya harus dengan hati-hati dan membuang bagian tengah yang berisi getah. Karena di bagian inilah yang menjadi sumber rasa pahit pada bunga pepaya. Nah, untuk menghilangkan pahit pada bunga pepaya, kita cukup menggunakan tanah liat atau tanah lempung ya. Gunakan tanah liat secukupnya, kemudian tuang air secukupnya atau sedikit dulu. Setelah itu kita aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita buang air pertama. Tuang kembali airnya, kemudian aduk merata. Selanjutnya, untuk air yang kedua bisa kita gunakan. Untuk penggunaannya cukup simpel, didihkan air. Di sini udah kita siapkan air yang udah mendidih, kemudian masukkan tanah liat yang udah kita beri air tadi. Gunakan saringan untuk menyaring tanah liat. Tunggu air tanah liat hingga benar-benar mendidih. Baru setelah itu kita masukkan bunga pepaya yang udah kita bersihkan. Fungsi tanah liat atau tanah lempung di sini yaitu sebagai penetralisir rasa pahit, baik untuk bunga pepaya ataupun daun pepaya. Untuk merebus bunga pepaya dibutuhkan waktu kurang lebih 10 menitan. Nah, ini dia hasilnya, nampak berwarna hijau walaupun ditutup. Jika dirasa bunga pepaya udah cukup empuk, kita bisa tiriskan, kemudian langsung kita masukkan ke dalam air dingin. Bilas bersih bunga pepaya dengan air dingin. Pembilasan perlu dilakukan beberapa kali ya, untuk menghilangkan sisa-sisa tanah liat. Nah, ini dia hasilnya. Bunga pepaya tetap berwarna cantik. Bisa kita peras dan kita sisihkan. Bunga pepaya siap diolah menjadi menu makanan sesuai dengan selera masing-masing. Setelah terselesaikan, bisa kita sisihkan bunga pepaya terlebih dahulu. Sekarang kita kembali ke panci perebusan. Didihkan kembali air yang udah kita campur dengan tanah liat tadi atau bekas didihan dari bunga pepaya ya. Kemudian setelah benar-benar mendidih, baru kita masukkan daun pepaya. Usahakan airnya benar-benar menutupi daun pepaya atau merendam daun pepaya ya. Rebus daun pepaya sambil sesekali diaduk hingga daun pepaya matang dan empuk. Untuk batangnya yang muda juga bisa kita rebus atau kita konsumsi ya. Di proses perebusan daun pepaya ini, usahakan jangan ditutup pancinya agar uap keluar dan tidak membuat warna daun pepaya pudar atau berubah menghitam. Waktu perebusan diperlukan kurang lebih 10-15 menit. Tapi kalau pengen lebih empuk, bisa ditambahkan durasinya. Jika dirasa udah empuk, kita bisa memasukkannya ke dalam air dingin yang udah kita siapkan. Jangan lupa bilas beberapa kali dengan air dingin agar menghilangkan sisa-sisa tanah liat. Jika sudah, peras daun pepaya dan siap untuk diolah menjadi menu makanan. Nah, ini dia hasilnya. Daun pepaya tetap berwarna hijau royo-royo. Untuk batangnya pun tetap berwarna hijau dan cantik. Selanjutnya bisa kita iris sesuai dengan selera masing-masing. Di sini kita akan mengirisnya cukup pendek ya. Jadi satu ruas jari. Jadi nggak hanya bunga pepayanya, daun pepayanya, bahkan batang pepayanya yang masih muda bisa kita tumis. Setelah kita iris semua, baru kita pindahkan ke piring atau ke tempat lain. Untuk batangnya bisa kita gunakan juga dan kita potong kecil-kecil. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Di sini udah ada bawang merah,
Untuk bawang merahnya atau bumbunya bisa disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Iris kecil-kecil, kemudian untuk bawang putihnya juga iris kecil-kecil agar memudahkan saat menghaluskannya nanti. Bumbu berikutnya ada cabai merah keriting, kemudian kita potong-potong acak aja. Setelah itu ada cabai rawit 1 genggam, bisa disesuaikan tingkat kepedasannya masing-masing ya. Potong juga kecil-kecil. Siapkan juga daun salam 3 lembar yang udah kita potong tengahnya dan kita cuci. Selanjutnya untuk bumbunya pindahkan ke blender dan tuangkan sedikit minyak untuk menghaluskannya. Nah, ini dia hasilnya. Kalau mau diulek juga boleh ya. Bahan lainnya ada udang segar yang udah kita cuci bersih dan kita potong kepalanya. Sekarang ke proses memasak. Panaskan wajan yang udah berisi minyak secukupnya. Kemudian percikkan tepung terigu atau tepung apa aja juga boleh. Baru setelah itu kita masukkan udang yang udah kita cuci bersih dan kita keringkan. Cara ini bertujuan agar udang saat digoreng tidak meletus-meletus. Nah, untuk menggoreng udang ini cukup berubah warna seperti ini, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama dari sisa penggorengan udang ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang udah kita lembutkan. Masukkan juga 3 lembar daun salam yang udah kita potong. Kemudian tumis-tumis bumbu hingga benar-benar harum dan matang. Masukkan juga terasi udang. Untuk terasinya ini udah matang ya, jadi siap digunakan. Jika ada daun jeruk dan lengkuas bisa ditambahkan ya, karena lagi nggak ada jadi seadanya aja. Setelah bumbu matang baru kita masukkan bunga pepaya yang udah kita rebus. Masukkan juga daun pepaya dan juga batang pepaya yang udah kita rebus dan kita iris. Jangan lupa tambahkan juga seasoningnya mulai dari garam, gula dan juga penyedap ya. Tumis-tumis bunga pepaya dan juga daun pepaya hingga tercampur merata. Yang terakhir masukkan udang yang udah kita goreng. Untuk memasaknya ini nggak usah terlalu lama karena semuanya udah matang ya. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa sebelum matikan kompor koreksi rasanya dulu. Jika dirasa udah pas bisa kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, tumis bunga dan juga daun pepaya dengan udang. Lengkap dengan cara menghilangkan pahit pada daun pepaya dan juga bunga pepayanya ya, sekaligus menjaga warnanya agar tetap hijau segar. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bahan utama yang kita siapkan adalah daging ayam. Di sini kita menggunakan bagian paha aja dan udah kita cuci dengan menggunakan air jeruk dan juga garam. Selanjutnya kita keringkan dan kita buang bagian kulitnya dan kita sayat. Lakukan berulang sampai semuanya terselesaikan, kemudian kita sisihkan. Next, kita siapkan bumbunya. Di sini udah ada bawang merah. Untuk bawang merahnya kita iris, acak aja biar memudahkan saat menguleknya nanti atau melembutkannya. Selanjutnya ada bawang putih. Kemudian kita iris tipis-tipis juga, tapi nggak usah terlalu tipis, yang penting jadi irisan ya. Selanjutnya ada cabai merah keriting. Kemudian kita potong-potong. Jika suka pedas bisa tambahkan cabai rawit lebih banyak ya, tapi di sini aku cuma menggunakan 6 buah. Kemudian ada kunyit 1 ruas dan kita potong-potong kecil-kecil. Selanjutnya ada jahe. Untuk jahenya cukup sejempol aja, potong juga. Jika semua bumbu udah kita potong, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah blender dan kita haluskan. Boleh juga diulek, tapi usahakan teksturnya benar-benar lembut. Untuk tekstur bumbunya seperti ini lembutnya, jadi benar-benar lembut ya. Langkah berikutnya kita siapkan bumbu cemplungnya. Ada lengkuas. Untuk lengkuasnya cukup kita geprek. Selanjutnya 1 batang serai kita geprek-geprek juga, boleh dipotong, boleh diikat seperti ini. Selanjutnya kita siapkan juga daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita buang batangnya dan kita
gunakan daunnya aja biar aromanya lebih ngena, atau kita bejek-bejek juga bisa ya. Selanjutnya ada 3 lembar daun salam. Next, siapkan gula merah setengah, kemudian kita sisir atau kita iris seperti ini, kemudian taruh dalam wadah. Tambahkan juga garam dan juga penyedap. Untuk penyedapnya kita menggunakan Royco rasa ayam karena kita sedang masak ayam. Selanjutnya tambahin juga lada bubuk 1 sendok teh. Sekarang ke tahap memasak. Siapkan teflon dan kita panaskan. Jika teflon udah benar-benar panas, kita bisa masukkan sedikit margarin untuk mengolesi teflon. Walaupun teflonnya anti lengket ya, kita kasih sedikit margarin agar aroma ayam lebih ngena. Cara ini bertujuan agar saat kita ungkep nanti dagingnya nggak mudah hancur. Berikutnya kita bolak-balik sampai warnanya agak kecoklatan saja dan cukup berubah warna ya. Sambil menunggu ayam berubah warna, kita bisa panaskan wajan dan kita tumis bumbunya. Masukkan minyak secukupnya aja, kemudian tuang bumbu yang udah kita blender halus tadi. Kita tumis bumbu hingga benar-benar matang. Jangan lupa masukkan juga rempah lainnya atau bumbu cemplung yang udah kita siapin tadi, mulai dari lengkuas, serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Kembali ke teflon satunya. Jika ayam sebelah sisi udah mulai menguning atau berubah warna kecoklatan seperti ini, bisa kita balik lagi. Jika sudah, kita bisa mengungkepnya dengan bumbu yang udah matang. Ini dia tumisan bumbunya udah mateng dan tercium harumnya. Baru kita masukkan ayam yang udah kita panggang di atas teflon. Kita aduk bumbu dan juga ayamnya hingga tercampur merata agar bumbunya dapat meresap ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan air. Untuk kadar airnya nggak usah terlalu banyak, jadi cukup sedikit aja, kira-kira dari sisa blenderan tadi, blenderan bumbu. Jadi sayang sekali kalau dibuang ya. Masih ada sisa-sisa bumbunya, kita kucek-kucek dengan air. Masukkan juga gula, garam, dan juga penyedap. Jika suka dengan micin bisa ditambahkan sedikit ya, atau Ajinomoto. Selanjutnya kita aduk-aduk kembali hingga semuanya tercampur dan kita ungkep sampai air menyusut. Nah, jika kuahnya udah menyusut seperti ini, kita bisa sisihkan kuah kentalnya untuk olesan nanti. Selanjutnya kita siapkan panggangan dan kita bisa panggang ayam yang udah kita ungkep. Next, kita panggang ayam, tapi sebelumnya di sini teflonnya udah kita panasin dan kita masukkan kulit ayam. Jadi untuk kulit ayamnya ini cukup kita oles-olesin seperti ini agar mendapatkan minyak dari kulit ayam. Jadi minyak dari kulit ayam ini aromanya lebih harum. Selanjutnya kita bisa masukkan ayam yang udah kita ungkep tadi. Jangan lupa siapkan bumbu olesnya. Jadi sisa dari ungkepan ayam tadi yang udah mengental seperti ini, kita tambahkan kecap manis. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk teksturnya emang mengental seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa olesin ke atas ayam yang udah kita panggang. Untuk kulit ayamnya bisa kita buang atau kita sisihkan. Olesi ayam satu persatu hingga semuanya terolesi. Kemudian jika warnanya udah mulai berubah, baru kita balik dari sisi kanan dan kiri, kita olesi bumbunya ya. Lakukan berulang hingga bumbu olesnya habis. Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Jika dirasa bumbunya udah mulai meresap, kemudian ayamnya udah berubah warna kuning keemasan dan juga agak kegosongan sedikit-sedikit seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Ayam panggang teflon udah siap kita santap bersama dengan sambal dan juga lalapan. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke piring saji.
Nah, ini dia hasil masak hari ini. Ayam panggang teflon super praktis dan simple untuk bumbunya. Tambahkan juga pelengkapnya. Di sini cukup menggunakan lalapan mentimun. Jika suka dengan lalapan lainnya bisa ditambahkan ya. Untuk bahan utamanya di sini kita udah siapin daun singkong yang udah direbus, cukup empuk dan warnanya juga masih cantik berwarna hijau ya. Untuk cara detailnya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi. Berikutnya kita potong-potong, potong acak aja sesuai dengan selera, nggak usah terlalu panjang, jadi nanti saat digulung dengan tahu nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Bahan lainnya ada tahu. Untuk tahunya kita menggunakan 5 buah saja. Kemudian kita lumatkan menggunakan garpu, boleh menggunakan tangan juga boleh. Untuk tahunya boleh menggunakan tahu putih ataupun tahu kuning seperti aku gini ya. Ini tahu kuning yang susu, jadi lebih empuk teksturnya dibanding tahu yang dikepal. Selanjutnya kita tuangkan daun singkong yang udah kita potong-potong tadi ke dalam tahu yang udah kita lumatkan. Aduk-aduk hingga kedua bahan tercampur merata. Setelah semuanya tercampur, kemudian tambahkan bumbu, ada garam, kemudian lada putih. Semuanya aku menggunakan bumbu ya, bawang putih bubuk dan juga penyedap. Untuk penyedapnya bisa menggunakan merek apa aja. Di sini aku menggunakan kaldu jamur. Setelah itu bisa ditambahkan 1 butir telur jika suka, tapi di sini aku skip. Ini dia teksturnya setelah adonan tercampur merata, baru kita bentuk bulat-bulat. Untuk bentuk adonan boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh dikepal seperti aku kayak gini, dikepal-kepal hingga membentuk bulatan. Setelah itu kita sisihkan. Bisa juga kita bulat-bulatkan dengan menggunakan kedua sendok, baru dicelupkan ke dalam adonan pencelup ya. Baru setelah itu kita goreng. Tapi di sini aku menggunakan tangan dan dibulat seperti ini biar semuanya rapi merata. Selanjutnya siapkan wadah, kita bikin adonan pencelup. Tuangkan tepung terigu sebanyak 3 sendok, kemudian tepung berasnya 1 sendok, perbandingannya 3 dan 1 ya. Untuk bumbunya di sini menggunakan bawang putih bubuk, kemudian lada putih, garam, semuanya menggunakan bubuk ya, kaldu jamur. Tambahkan juga kunyit bubuk. Selanjutnya kita bisa aduk dan tuangkan air sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak ya. Jadi pelan-pelan aja, gunakan air secukupnya aja. Untuk tekstur adonannya nggak usah terlalu cair, jadi agak kental seperti ini teksturnya. Kalau dituang biar nggak ambyar saat digoreng nanti. Next kita masukkan adonan yang udah kita gulung bulat seperti ini. Kemudian dengan kedua sendok kita gulung-gulung dan kita taruh di sendok yang satunya. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam minyak yang udah panas. Lakukan hal yang sama, celupkan adonan ke dalam celupan tepung yang udah kita buat, kemudian masukkan ke dalam minyak panas dan goreng sampai berwarna kuning keemasan. Jika rolade udah mulai menguning seperti ini, kita bisa balikkan agar tidak gosong. Jangan menggunakan api besar ya, nanti cepat gosong. Gunakan api sedang saja. Jika warnanya udah mulai menguning seperti ini, kita bisa angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, membuat rolade daun singkong atau bisa disebut dengan amburadul daun singkong. Warnanya cantik dan tentunya ini bisa buat camilan, bisa juga buat lauk makan. Kulitnya yang crunchy tapi di dalamnya tetap lembut, apalagi tekstur rasa dari daun singkongnya dan juga perpaduan tahu membuat nambah lagi dan lagi. Apalagi kalau udah dicocol dengan sambal ABC, mantap betul. Bahkan jika buat ide jualan juga sangat cocok ya, dijual satuan aja 500 juga udah untung banyak.
Bisa juga dikemas di dalam mika seperti ini, kita isi 4 atau 5, itu udah bagus banget. Kemudian selipkan sambelnya atau beserta cabai hijau ya. Tapi karena harga cabai lagi naik daun, jadi kita cukup menggunakan sambal ABC aja. Setelah itu rekatkan dengan staples.